Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik jamaah sholat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah sholat isya. Semoga ibadah kita, isya kita, tarawih kita, puasa kita, dan juga amal-amal soleh lainnya, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita telah mendapatkan 7 hari ya untuk puasa kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan hidayah kepada kita sehingga bisa merampungkan ibadah puasa Ramadan. Berkenaan dengan pahala yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan pintu surga yang khusus, yaitu pintu Ar-Royan ya. Dalam sebuah hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Royan. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang namanya Ar-Royan, dan pintu itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Berkenaan dengan surga, kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, tentu meyakini akan kebenarannya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'dadtu li ibadiyas solihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin." Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh surga yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum terdengar oleh telinga, dan yang belum terbetik di dalam hati manusia. Masya Allah, itu adalah surga. Sehingga kalau kita melihat riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sifat surga, itu terdapat di dalam sebuah hadis yang dimana ada seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga ya, dimana seorang sahabat tadi mengatakan, kabarkan kepadaku tentang bangunan-bangunan di surga, wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, labinatun min dahabin walabinatun min fiddah, yang artinya satu bata untuk membangun bangunan di surga itu terbuat dari emas, dan satu bata yang lain terbuat dari perak. Masya Allah ya. Wa milatuha al-misku, lalu lantainya berupa minyak kasturi yang semerbak. Wa turbatuha az-za'faron, tanahnya berupa za'faron. Wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yakut, kerikil yang ada di surga itu berupa mutiara dan permata. Masya Allah. Man yadkhulha yan'am
wala yai'as wa yukhallat wala yamut wala tabqa siyabuhum wala yafna. Siapapun yang masuk ke dalam surga, maka ia selalu berada dalam kesenangan dan tidak pernah susah. Ia akan kekal dan tidak pernah mati. Bajunya tidak pernah rusak, tidak pernah usang, dan masa mudanya tidak akan berlalu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Sehingga nanti di akhirat itu tidak ada anak-anak dan tidak ada kakek-kakek dan nenek. Semuanya muda, ya, semuanya muda, setara, ya, karena Allah memberikan kesempurnaan bagi para penduduk surga tersebut. Oleh karena itu, untuk meraih surga itu kita harus beriman, kita harus bertakwa. Saat datang perintah dari Allah untuk beribadah, maka kita selaku umat Islam sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Diminta untuk sholat 5 waktu dijaga, kita jaga. Diminta untuk puasa Ramadan, di saat kita mendapati bulan Ramadan, maka kita pun berpuasa. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, kita pun berusaha untuk ikhlas ketika beribadah karena Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan semuanya untuk Allah. Kemudian kita juga berusaha untuk meneladani, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian insya Allah maka surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu yang Allah sediakan, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga orang-orang yang bertakwa itu termasuk kita, termasuk keluarga kita, termasuk kerabat kita, termasuk karib, kerabat dan sahabat-sahabat kita, dan kaum muslimin secara umum. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.